Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study statistika. Hari ini kita akan mempelajari penyajian data menggunakan SPSS. SPSS yang kita gunakan adalah SPSS versi 25. Di sini ada 25 data nomor 1 sampai dengan data nomor 20. Variabelnya ada gender, lama belajar atau jam, skor pengetahuan, dan skor keterampilan. Di sini gender ada 1 dan 2. 1 menunjukkan laki-laki, 2 perempuan. Berarti di sini gender adalah termasuk dalam skala nominal karena 1 dan 2 hanya membedakan, bukan menunjukkan peringkat, bukan bermakna kuantitatif. Lama belajar dalam jam ada 1, 2, 3, 4, 5. Lama belajar ini merupakan skala ordinal karena 1, 2, 3, 4, 5 adalah menunjukkan peringkat bahwa belajar 5 jam lebih lama daripada belajar 4 jam. Skor pengetahuan ada skor 70, 80, 85, 90. Skor pengetahuan dan skor keterampilan ini jika memiliki nol mutlak maka termasuk dalam skala rasio. Jika tidak ada nol mutlaknya maka termasuk dalam skala interval. Sekarang dari data ini kita akan menyajikannya menggunakan SPSS. Kita menuju ke SPSS. Nah, dalam menggunakan SPSS terlebih dahulu di bawah sini ada data view dan variable view. Kita klik variable view. Di sini kita tuliskan gender. Lebarnya buat 8 saja tidak apa-apa, desimalnya kita buat 0 karena kalau kita tidak buat 0 nanti kita masukkan angka 1 akan ada 1,00, 2,00 seperti itu. Karena di sini tadi 1. Nah, kita klik value ini tadi. 1 laki-laki. 2 perempuan. Ini kalau memiliki value. Contohnya lagi adalah untuk misalkan ada model pembelajaran 1 misalkan model pembelajaran problem based learning, 2 model pembelajaran inquiry learning. Contoh lagi adalah metode pembelajaran. Misalkan 1 kita masukkan labelnya adalah metode diskusi. 2 labelnya adalah metode ceramah. Setelah kita masukkan, klik OK. Nah, maka di value ini akan ada nilainya. Oke. Sekarang untuk yang sini measure tadi gender adalah termasuk skala nominal di mana 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Nominal hanya membedakan, tidak menunjukkan makna kuantitatif, tidak menunjukkan peringkat, maka kita klik skala nominal. Nah, selanjutnya kita ketik lagi lama. Tidak bisa spasi ya kalau di sini, jadi kita kasih garis bawah lama belajar. Kalau ini terlalu sempit boleh kita lebarkan. Nah, desimalnya kita buat 0 karena value-nya tidak ada dan termasuk skala apa tadi? Skala ordinal. Karena tadi 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam hanya menunjukkan, selain membedakan juga menunjukkan peringkat. Sekarang kita ke tadi adalah selanjutnya skor pengetahuan. Nah, di sini desimalnya kita samakan buat 0 karena tidak ada value-nya, kita masukkan. Untuk measure-nya adalah termasuk di sini adanya scale, ordinal dan nominal, kita pilih yang scale. Kemudian yang terakhir adalah skor keterampilan.
desimalnya juga kita buat 0. Kalau misalkan kita butuh desimal 80,05, maka desimalnya kita buat 2. 2 angka di belakangnya. Nah, untuk measure-nya adalah termasuk dalam scale. Nah, kalau misalkan ini selalu sempit, bisa kita lebarkan. Nah, oke. Sekarang kita ke data view. Nanti data view seperti ini penampilannya. Nah, ini kok seperti ini, bisa kita lebarkan. Tinggal di geret. Nah, sekarang kita masuk ke Excel-nya. Nanti tinggal kita copy. Ini kita copy, Ctrl C, kita masuk ke SPSS lagi. Nah, Ctrl V. Nah, sudah ada datanya, sudah kita Ctrl V atau kita paste di sini. Sekarang kita ke analisisnya. Kita masuk ke di sini ada file, edit, view, data, transform, analyze, graph, utilities, extension, window, and help. Kita ke analyze. Kita pilih yang statistik deskriptif. Kita mau membuat deskriptif. Kita ke analyze. Kita ulangi lagi ya. Ke deskriptif statistik dan pilih frequencies. Maka akan muncul seperti ini. Ini bisa kita klik semuanya. Dengan tekan tombol kontrol, kita pindah ke sana. Kalau misalkan kita kembalikan, klik aja tambah panahnya. Misalkan kita kembalikan semua ya. Klik aja tanda panahnya. Nah, kemudian kalau kembalikan tinggal dikembalikan. Nah, di sini ada statistiknya. Ini kita pelajari minggu depan untuk mencari kuartil, persentil, variance, range, minimum, maksimum, min, squeness, min, median, modus, dan jumlah. Kita tidak sini, kita ke chart. Chartnya kita pilih bar, pie, atau histogram. Kita bar itu yang dalam bentuk tabel. Kita klik bar dan continue. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul statistiknya, hasil frekuensinya, validnya adalah 20, karena tadi datanya 20, missingnya tidak ada yang missing, berarti sudah. Nah, untuk yang gender ini lama belajar, jadi di sini ada untuk yang gender dulu ya. Di sini ada laki-lakinya ada 10, perempuannya ada 10, persentasenya berarti 50%, 50%, totalnya 100%. Kumulatif persennya ini. Kumulatif persennya itu berarti dari 10 dibagi dengan 20 dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 50%. Nah, ini gitu juga dengan yang lama belajar, skor pengetahuan, dan skor keterampilan. Untuk persennya, caranya sama dengan yang cara manual tadi. Kalau di SPSS sudah langsung ketemu datanya, ada frekuensinya atau jumlahnya. Kalau ini maknanya berarti kalau siswa itu nilainya 60, ada 2. Persennya berarti 10%. 2 dibagi dengan 20, jumlah datanya adalah 20 kali 100%, 10%. Nah, begitu. Ini untuk yang bar chart.
Yang bar chart, kalau gender jumlahnya laki-laki 10, perempuannya 10. Lama belajarnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 jam. Berapa jumlahnya? Skor keterampilan juga seperti itu. Untuk skor 60, 65, 70, 75, 77, berapa jumlahnya? Sampai dengan yang skor pengetahuan juga seperti itu. Kalau skor 55 berarti ada 1, skor 60 ada 2, 70 ada 2. Nah, ini dengan SPSS ini hasilnya sudah ada. Kalau mau menggunakan hasil ini tinggal kita klik. Misalkan ini ya, kita klik lama belajar. Kita copy. Kita buka Microsoft. Ini Microsoft Word. Tinggal kita Ctrl V atau kita paste. Nah, akan ini hasilnya bisa kita lampirkan. Nah, ini tampilannya di Word. Sekarang kita coba untuk yang lainnya. Descriptive statistik, frequencies. Nah, chartnya kita ganti yang pie chart atau lingkaran. Kita klik continue. Oke. Nah, ini untuk yang diagram lingkaran atau pie chart. Gendernya tadi 50%, 50%, laki-laki ini yang biru, perempuannya yang merah. Ini lama belajar. Ini untuk skor pengetahuan dan skor keterampilan. Kalau kita mau mengcopy ini tinggal diklik seperti tadi, kemudian copy, kita ke Word. Nah, tinggal di Ctrl V. Nah, sekarang kita coba yang lagi untuk yang lainnya. Analyze, descriptive statistic, frequencies, chart. Kita coba yang histogram dengan show normal curve on histogram. Klik continue and then okay. Kita lihat hasil outputnya. Nah, ini adalah histogramnya, diagram batangnya atau histogram. Ini ada normal curve atau kurva normalitasnya. Nah, di sini ada tertulis di sini ada mean, ada standard deviation. Ini kita pelajari pertemuan selanjutnya. Di sini ada lama belajar, ada skor pengetahuan, dan keterampilan. Kalau kita mau copy ini, klik copy, kita pindah ke Word, klik kanan paste atau Ctrl V. Oke, kalau kita mau menyimpan, tinggal di klik ini file, save. Misalkan kita mau menyimpannya dalam bentuk output penyajian data. Kita klik save. Ini adalah hasil outputnya. Kalau misalkan kita mau menyimpan ini tadi, datanya ini, tinggal file, save. Ini adalah input data penyajian misalkan. Tinggal kita save. Oke, sekian materi kali ini tentang penyajian data menggunakan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.